hadir sebagai ruang bertemunya pemahaman terhadap Pancasila. Kampus berdiri sebagai lembaga pengingat yang membantu masyarakat untuk lebih akrab terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mahasiswa sebagai kaum berpendidikan hendaklah paham bahwa salah satu tugasnya adalah menjadi lentera untuk membantu masyarakat agar mereka lebih dekat kepada pendidikan, khususnya Pancasila. Pengakuan terhadap pencipta, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan di tengah perbedaan, esensi musyawarah demi mencapai keputusan final yang dapat diterima semua orang, sampai nilai keadilan sosial yang harus diwujudkan di tengah masyarakat Indonesia merupakan pokok pembahasan yang harus terus digaungkan oleh kampus dalam rangka mengawal nilai Pancasila. Kampus diharapkan dapat menjadi perpustakaan umum yang berperan dalam menjadi bacaan bagi seluruh masyarakat tentang Pancasila. Kampus hendaklah mampu menerjemahkan bahasa yang ada dalam Pancasila agar dapat lebih mudah diterima oleh seluruh masyarakat. Kampus harus dapat menjadi wahana di mana Tuhan diakui, manusia dihormati, persatuan dijunjung tinggi, musyawarah diinternalisasi, dan keadilan sosial direalisasikan. Kampus harus dapat menjadi rumah di mana penerapan Pancasila diterapkan dengan baik agar dapat menjadi sumber pengetahuan tentang Pancasila kepada masyarakat luas. Bro, aduh, kenapa ada apa? Kamu tuh nggak boleh ibadah di sini. Apa gitu, Pak? Karena ini tuh daerah agama mayoritas ini. Dan kamu kan bukan beragama ini, jadi kamu tidak bisa ibadah di sini. Tapi di sini udah ada di sini, Pak. Lah mana ada, pokoknya itu daerah mayoritas. Artinya mending boleh ibadah di situ. Kamu ibadah tempat aja. Aduh. Hal tersebut menunjukkan bahwa penutupan rumah ibadah di Indonesia masih sangat disayangkan terjadinya. Hal ini karena terjadinya penutupan rumah ibadah, penutupan akses suatu kelompok agama untuk melaksanakan perayaan ibadahnya, pembubaran komunitas doa, dan lain sebagainya masih terjadi dalam waktu beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang salah terkait bagaimana cara kita hidup berdampingan dalam suatu komunitas atau dalam suatu masyarakat dengan perbedaan agama. Ini menimbulkan momok ketakutan yang bagaimana bisa seseorang manusia dengan hak asasi manusia yang dimilikinya sejak lahir tidak mendapatkan haknya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Nggak mau apa-apa, Bu. Aku tapi nggak mau ngasih. Sebagai makhluk Tuhan, semua manusia setara. Semua manusia berhak untuk dihormati. Tidak ada manusia yang cukup hina yang diberikan label sebagai masyarakat kelas 2. Akan tetapi, realitanya banyak dari kita yang memilih-milih dalam menghormati orang lain. Mungkin itu karena perbedaan suku, agama, adat, bahkan pekerjaan tertentu. Sikap selektif ini mencederai pemahaman bahwa semua orang setara dan berhak dihormati dalam Pancasila. Telepon Mark dulu dah. Halo Mark, udah never come here deh, sumpah. Mending lu jangan kesini lagi. Gua tuh bener-bener lawak banget. Hari ini baru aja ketahuan lagi pejabat di negara gua itu korupsi gede-gedean. Gila nggak tuh? Duit kita dimakan, tapi fasilitas umum hancur di mana-mana. Gak ada harapan deh. Gua malu banget jujur. Jadi orang Indonesia kalau kayak gini terus. Aku malu banget jadi orang Indonesia. Siapa? Kamu nggak bikin itu viral kan di medsos? Ini aku lagi video call sama temanku yang di Inggris. Cinta tanah air adalah modal awal sebagai upaya untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Apabila setiap kegiatan dilakukan dengan semangat kecintaan, maka setiap detik pelaksanaan kegiatan tersebut akan terasa seperti perjuangan yang melelahkan tetapi menyenangkan.
Akan tetapi, saat ini banyak sekali pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang semangat kecintaannya sudah mulai menurun. Jadi ini kita udah musyawarah nih, udah hampir 1 jam, dan kita udah mendapatkan hasil untuk cabang-cabang olahraga yang akan kita perlombakan di acara kampus ini. Seperti hasilnya itu ada volley, basket, futsal, dan ada juga e-sport seperti Mobile Legends dan PUBG. Jadi apakah kalian setuju semua dengan olahraga tersebut? Kalau aku setuju aja sih. Enggak sih, kalau aku nggak setuju sih. Karena apa ya? Di PKN ini kita belajar akademik juga. Akademik paling utama di sini. Terus juga kita juga non akademik ada olahraga. Tapi kalau misalnya ada e-sport, aku kurang setuju sih. Itu kayak apa ya? Nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita di sini. Tapi menurutku ya, e-sport ini itu cuma buat hiburan doang, seru-seru. Terus juga bisa untuk ngikutin tren zaman sekarang, biar kampus kita nggak ketinggalan lah dengan kampus-kampus lain. Benar, lagian mahasiswa di kampus ini juga nggak semuanya jago olahraga. Mereka juga kadang butuh hiburan kan, entah main game ataupun mereka ada yang suka nontonin orang main game kayak turnamen game gitu. Enggak sih, aku nggak setuju kalau itu. Menurutku itu nggak ada manfaatnya di sini. Kemana sih? Nanti kita bisa bicarakan lagi. Sila keempat mengamanatkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dalam praktiknya, semangat kolektif menjadi kunci untuk menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok. Hal ini dapat dicapai melalui musyawarah. Namun, tantangan nyata seringkali muncul dalam bentuk egoisme, sehingga dapat merusak esensi musyawarah. Jika setiap individu hanya berfokus pada ambisinya sendiri tanpa mau mengalah, musyawarah tidak lagi muncul sebagai jalan keluar, melainkan hanya sebagai ajang perselisihan yang menghambat tercapainya kesejahteraan bersama. Kalau dilihat-lihat sih, pembangunan ini berjalan lancar ya. Tapi bangunan ini dulu menjadi lokasi kampanye. Kata Bapak, rakyat adalah tuan negara. Udah lah, nggak usah dipikirin. Mereka juga ada memberi mandat kepada saya. Tapi hari ini seakan diabaikan, investor asing menjadi prioritas. Ingat, investasi membangun pertumbuhan. Negara kita butuh modal untuk menjadi negara maju. Tapi rakyat di sini kehilangan tanah, Pak. Udah lah, nggak usah banyak tanya, sini berkasnya. Sini. Ini kan yang perlu saya tandatangan. Udah nih, kamu pegang. Nggak usah banyak ngomong, urus pembangunan ini. Paham? Siap, Pak. Oknum pejabat yang lebih mengutamakan investor asing ketimbang rakyatnya sendiri. Rakyat seakan-akan hanya dijadikan sebagai objek pemilu yang hanya digunakan pada saat kontestasi politik. Dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya, ketika pemerintah dihadapkan dengan objek kajian strategis, pemerintah seakan lupa bahwasanya rakyat merupakan tuannya yang seharusnya diberikan penghidupan yang sejahtera, ketimbang investor asing yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Lalu, bagaimana cara untuk menghadapi tantangan-tantangan yang telah kita saksikan di atas? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragam agama. Oleh karena itu, untuk mempertahankannya, kita harus memberikan saling hormat kepada antarumat beragama, dan juga kita harus memberikan kebebasan kepada setiap agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing. Perbedaan agama bukanlah menjadi alasan untuk memecah belah bangsa, akan tetapi menjadi kekuatan untuk bersama-sama bisa mewujudkan persatuan. Prinsip kemanusiaan dapat diwujudkan dengan memperlakukan setiap orang dengan setara tanpa memandang latar belakang apapun. Dengan saling menghargai, empati dapat menjadi kunci terciptanya kehidupan sosial yang adil dan beragam. Persatuan Indonesia dapat diperkuat dengan cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran bahwa perbedaan adalah bagian dari jati diri negara. Sikap kritis tetap diperlukan, namun harus disertai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan persaudaraan negara. Sikap kerakyatan adalah sikap yang diwujudkan melalui musyawarah yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, cara kita menghadapi tantangan Pancasila keempat adalah dengan cara memiliki sikap terbuka, saling menghargai dan saling mendengar pendapat orang lain. Itu adalah salah satu sikap yang paling bijaksana di antara yang lainnya.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dapat tercapai apabila setiap kebijakan dan tindakan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Setiap pihak harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil agar pembangunan dapat secara merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan yang sudah kita lihat tadi menunjukkan bahwa Pancasila masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar hafalan 5 sila saja, namun nilai hidup yang mengajarkan kita untuk bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Maka karena itu, kampus bukan hanya menjadi tempat kita untuk belajar, tetapi juga menjadi tempat kita untuk membangun integritas dan juga karakter kita. Nah, dengan kita selalu menjunjung nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan kita berkampus, itu artinya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi insan yang siap mengabdi kepada bangsa. Maka karena itu, dari kampus, Pancasila dijaga, tindakan nyata, Pancasila diwujudkan.